Oke, udah pada balik semuanya? Udah pada balik? Iya, mungkin yang udah pada balik boleh kasih reaction. Kasih reaction apa aja deh. Kalau udah pada balik semuanya. Oke, Maulana udah balik, Abdul Ghafur udah balik. Yo, semuanya udah balik. Oke, terima kasih. Kita mulai lagi. Nah, kita sekarang pindah ke PPT yang selanjutnya. Sebenarnya PPT ini tuh sama juga materinya kayak yang PPT tadi, supaya dalam bahasa Inggris dan ada beberapa soal-soal gitu. Kita coba lihat lagi ya PPT ini ya bareng-bareng ya. Nah, di sini juga sama menjelaskan tentang gaya intermolekular, yang mana gaya intermolekular ini menentukan tadi state of matter atau fasanya, fasa dari suatu molekul. Nah, kalian perhatikan ya, sebenarnya pada dasarnya suatu molekul itu memiliki 3 kemungkinan fasa. Kalian udah tahu sebelumnya ya, mungkin udah dijelaskan di pengantar kimia. Ada fase gas, liquid, dan solid. Yang mana masing-masing molekul ini tuh memiliki masing-masing fasa ini memiliki state of matter yang berbeda-beda atau memiliki interaksi yang berbeda-beda. Yang bisa kalian lihat juga kan pada senyawa gas yang sifatnya dia bergerak bebas dan lain-lain tuh dia memiliki gaya intermolekul yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan senyawa yang liquid dan juga apalagi senyawa yang solid. Jadi sebenarnya yang mendasari dari fasa suatu molekul itu adalah gaya intermolekulnya. Makin padat dia atau makin terkondensasi dia, maka gaya intermolekulnya akan semakin besar. Dan untuk mencapai fasa yang lebih tidak terkondensasi itu membutuhkan energi. Jadi makin tidak teratur dia. Jadi mulai dari yang padat, cair, sama gas itu yang untuk mencapai fasa-fasa itu tuh membutuhkan energi. Dari padat menjadi liquid itu membutuhkan energi untuk melepaskan gaya intermolekulnya itu. Dari liquid menjadi gas juga membutuhkan energi untuk semakin melepaskan gaya intermolekulnya itu, gitu. Dan begitu dia udah mendapatkan energi yang cukup, maka dia bisa mencapai fasa yang lebih lanjut lagi, fasa yang lebih acak lagi, yaitu fasa liquid atau fasa gas, gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Membutuhkan energinya bisa dari berupa panas, yang kalian udah tahu juga, misalnya kalian memasak air kan, kalian memberikan energi pada si airnya itu kan, jadinya mulai dari fasa liquid menjadi fasa gas, jadi kayak semakin bergerak bebas gitu molekulnya. Oke. Ya ini tentang elektronegativitas, kalian udah belajar nih, kita skip aja. Ini ikatan dipol, ya ini juga kita udah belajar. Metodipol ini kan juga udah belajar, kita sebut sebagai polarisabilitas. Nah, ini dia adalah suatu gambar ya, interaksi dipol-dipol. Bisa kalian lihat ya. Di sini kalian perhatikan gambarnya aja. Nah, di sini kalian lihat adanya suatu interaksi intermolekular yang terjadi. Nah, bisa kalian bandingkan nih. Kalau misalnya ada Cl ketemu hidrogen pada senyawa HCl akan membentuk gaya intermolekular. Nah, antara gaya intermolekuler dengan gaya intramolekuler, jadi inter itu antar molekul yang berbeda, kalau intra itu dalam satu molekul yang sama. Kedua gaya itu tuh memiliki besaran yang berbeda. Gaya intermolekul ini cenderung lebih lemah dibandingkan gaya intramolekul. Alias, gaya intramolekul yang terjadi kan ikatan kovalen tadi. Nah, gaya intermolekul itu terjadi karena pertemuan gitu antara dua molekul yang sejajar, gitu. Jadi kayak ketemu. Nah, nilainya yang lebih besar adalah gaya intramolekul, udah pasti ya. Karena dia udah bisa membentuk ikatan gitu. Kalau gaya intermolekul ini cenderung lebih lemah. Gitu. Nah, salah satu gaya intramolekul yang cukup kuat kan tadi kita belajar adalah gaya dipol-dipol. Nilai gaya dipol-dipol ini tuh biasanya sebesar 1% dari gaya yang terbentuk antara ikatan kovalen. Gitu. Meskipun nilainya hanya 1%, tapi ini berperan penting dalam menentukan fasa suatu molekul yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi ya ini semua saling berkaitan dan kalian harus memahami benar konsepnya. Oke. Nah, gaya intermolekul ini akan menurun seiring dengan jarak antar molekul yang semakin meningkat gitu. Jadi kayak semakin berjauhan dia, maka
gaya antar molekulnya semakin kecil gitu. Terus semakin berdekatan dia, gaya intermolekulnya akan semakin besar gitu. Oke. Terus ini yang gambar ini kalian perhatikan, ini adalah suatu ikatan hidrogen yang terbentuk antara senyawa H2O. Nah, ini adalah ikatan hidrogen yang terbentuk pada saat H2O ini berbentuk liquid. Sedangkan yang di gambar C ini, yang gambar tetrahedral itu adalah ikatan hidrogen yang terbentuk saat H2O ini berbentuk solid atau saat dia berupa es. Yang tadi aku bilang ya, jadi kalau misalnya kalian lihat salju, kristal salju yang ada di Google itu misalnya, karena di Indonesia tidak ada salju, aku juga belum pernah lihat salju pada kenyataannya. Nah, itu tuh dia akan membentuk struktur yang teratur gitu. Kayak gini. Jadi bentuk struktur yang teratur biasanya bentuknya tetrahedral atau heksagonal gitu, itu tergantung kondisi si S-nya itu tadi. Oke, makanya mungkin kalau ada yang pernah dengar klaster air gitu, klaster air, kayak misalnya ada buku yang menjelaskan tentang kalau misalnya ada air yang didoain itu dia kristalnya akan lebih bagus, atau mungkin ya ini cuma intermezzo aja. Misalnya ada air yang kayak dia sering mendengarkan kata-kata yang buruk itu tuh dia kristalnya lebih jelek. Itu tuh sebenarnya mungkin terjadi karena ikatan hidrogen ini bersifat sangat acak gitu. Jadi kayak dia bisa kadang-kadang dia bisa bentuk tetrahedral, kadang-kadang dia bisa bentuk heksagonal, kadang-kadang nggak terbentuk kristal kayak gitu. Tapi pada umumnya pada fasa solid itu dia akan membentuk tetrahedral pada umumnya gitu. Oke. Nah, ini kira-kira kenapa sih snowflakes atau salju itu biasanya berbentuk 6 sisi gitu? Karena satuannya ini adalah si struktur tetrahedral. Jadi tetrahedral ketemu tetrahedral lain gitu. Oke. Sekarang ini pertanyaan. Manakah yang kira-kira dari senyawa ini yang tidak memiliki ikatan hidrogen gitu? Ada yang bisa nebak? A, B, C, atau semuanya ada ikatan hidrogennya? Silahkan. Udah belajar menggambar struktur Lewis kan? Pasti udah tahu nih. Ayo. Mana yang tidak memiliki ikatan hidrogen? Apakah CH3COOH, apakah CH3OH, atau CH3O2CH3? Yang mana? Lah, tapi kan di sini semuanya ada oksigen dan hidrogen. Kenapa nggak semuanya punya ikatan hidrogen? Kira ada yang tahu? Boleh dijawab, boleh di chat, boleh di unmute. Ayo, ada yang tahu mana yang tidak memiliki ikatan hidrogen dari senyawa-senyawa ini? Oh, mungkin B. Oke, ada lagi yang punya jawaban? Boleh di chat. Oh, ada lagi yang C. B. Oke. Semuanya pada pilih B. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Mari kita gambar ya strukturnya. Semoga bisa bagus ya. Oke, bismillah. Kita untuk yang senyawa A ini adalah suatu asam karboksilat. Jadi kita lihat, kok gambarnya ini centang. Nah, ini kita punya CH3COOH. Di sini ada atom oksigen. Wah, ini harusnya dihapus. Bentar. Ini draw yang bebas saja. Ini oksigen, dan dia berikatan dengan hidrogen. Wah, gini kan. Kemudian untuk yang CH3OH, kalian punya CH3, C, terus ini O, terus ini H, terus ini H lagi, ini H lagi, dan ini H lagi. Harap bersabar ya teman-temannya, ini aku menggambar. Nah, untuk yang CH3O2CH3, itu strukturnya kayak gini.
ini O, ini O, terus nih CH3. Oh, maaf, bukan. Ini bukan ini. Senyawanya bukan ini. Maaf. Ini CH3. Udah jelek banget. Terus ini O. Ini O. Ini CH3. Ya, semoga kebayang ya ini gambarnya. Oke. Nah, sebenarnya syarat dari suatu ikatan hidrogen ini kita sebut sebagai ikatan hidrogen adalah atom N atau O atau F ini bertemu dengan atom hidrogen yang elektropositif. Syarat hidrogen elektropositif adalah dia berdekatan dengan senyawa yang elektronegatif. Oke, sampai sini nangkep ya. Kita perhatikan satu-satu. Kita punya hidrogen. Oke, pakai ini deh. Oke, ini selesai. Kita pakai. Oke, kita perhatikan hidrogen pada masing-masing opsi ini. Ada A, B, dan C. Hidrogen yang pada opsi A, dia berikatan dengan oksigen. Hidrogen pada opsi B, berikatan dengan oksigen. Kedua hidrogen ini berikatan dengan atom yang lebih elektronegatif. Jadi di sini akan ada dipol positif gitu. Nah, sedangkan hidrogen yang berikatan pada senyawa yang ada pada opsi C, hidrogennya itu berikatan dengan karbon. Dan hidrogen ini juga berikatan dengan karbon, bukan berikatan dengan oksigen. Nah, makanya hidrogen pada senyawa C ini cenderung tidak dipol positif karena atom karbon dengan atom hidrogen itu memiliki elektronegativitas yang kurang lebih mirip lah. Maka dari itu hidrogen yang ada pada senyawa C ini tidak memiliki dipol positif. Dan makanya tidak terbentuk ikatan hidrogen pada senyawa CH3O2 CH3 ini. Gitu. Sedangkan pada senyawa CH3 COOH dan CH3OH, hidrogennya ini berikatan dengan atom O yang elektronegatif, jadinya dia memiliki dipol positif. Begitu dia bertemu dengan senyawa CH3OH yang lain atau senyawa CH3COOH yang lain, maka dia bisa berinteraksi dengan oksigen yang lainnya juga. Jadi kayak ini nanti interaksinya. Oke, sebentar nih, ini hidden lagi. Oh, oke. Oke, ini aku hapus dulu. Kebayang nggak sama yang tadi aku sampaikan? Kalau misalnya ada yang masih belum kebayang, boleh disampaikan aja. Gimana? Kebayang nggak tadi? Jadi ketika CH3OH ini bertemu dengan CH3OH yang lain, O-nya dari CH3OH yang lain itu akan berikatan dengan hidrogen. Karena kan dipol negatif ketemu dengan dipol positif. Gitu. Kalau misalnya CH3O2 CH3 ini, hidrogen yang ada di sini tuh tidak dipol positif gitu. Dia tidak dipol positif aja karena dia bersebelahan dengan atom karbon dan berikatan dengan atom karbon yang elektronegativitasnya kurang lebih serupa. Oke, paham ya? Mungkin yang udah paham boleh kasih reaction. Kalau misalnya masih belum paham, boleh tulis di chat. Tidak ada yang kasih reaction. Oh, ada yang kasih reaction. Oke. Oke deh. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Manakah yang benar yang mendeskripsikan tentang interaksi dipol-dipol? Ya, A, B, C, D, atau E? Silakan. Yo. Apakah dia harus polar, harus simetrikal, harus ada hidrogen yang berikatan dengan FO atau N? Yang A, harus polar dan simetrikal. Maaf, harus polar dan asimetrikal. Oke, ini lagi dijawab A.
A. Oke, banyak yang jawab A. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah A. Benar. Yay. Oke. Jadi dia harus polar dan harus asimetrikal untuk memungkinkan terjadinya interaksi dipol-dipol. Asimetrikal ini maksudnya adalah ya densitas elektronnya itu berbeda dan juga dia ya itu maksudnya itu. Oke, lanjut. Sekarang ini London force kan udah lihat ya. Jadi London force ini tuh diagramnya seperti ini. Jadi adalah ketika dua buah senyawa nonpolar bertemu, ternyata dia juga memungkinkan adanya suatu interaksi yang terinduksi gitu. Jadi kayak nonpolar ketemu nonpolar tuh mungkin ada terjadi interaksi elektron dikit-dikit lah. Tapi nilainya itu sangat-sangat kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan gaya dipol-dipol gitu. Nah, ya, ini gambarnya. Nah, gaya dipol-dipol ini, gaya dipol terinduksi atau gaya London ini juga memiliki tingkatan gitu. Nah, tingkatannya ini bergantung dari panjangnya, terus kekompakan molekulnya, dan strukturnya. Gitu. Bisa kalian lihat nih, kalian punya senyawa ada neopentana dan pentana. Nah, neopentana dan pentana ini MR-nya sama ya, sama-sama pentana gitu kan. Rumusnya sama. Tapi dan dia juga sama-sama senyawa nonpolar. Tapi boiling point-nya ini berbeda nih antara neopentana dengan pentana. Boiling point-nya itu yang lebih tinggi adalah senyawa pentana. Kenapa? Karena senyawa pentana ini memiliki struktur yang lebih reguler dan tersusun rapi gitu. Sedangkan senyawa neopentana ini strukturnya lebih tidak rapi, dia berbelok-belok gitu kan. Maksudnya dia memiliki cabang gitu, ada branching-nya. Nah, pada gaya London dispersi London, makin teratur senyawanya, makin teratur struktur senyawanya, maka gaya Londonnya itu lebih besar gitu, karena dia kan semakin rapi gitu kan, jadi interaksinya itu bisa semakin optimal. Sedangkan pada senyawa neopentana yang ada cabang-cabangnya gitu dan bentuknya seperti ini, dia strukturnya itu kan semakin tidak teratur. Nah itu gaya dispersi Londonnya itu akan semakin kecil, makanya boiling point-nya akan semakin besar. Karena gaya dispersi Londonnya semakin kecil, energi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan neopentana untuk membuat dia berubah fasa, jadi boiling point-nya lebih kecil. Gitu. Oke, terus juga makin panjang chain dari suatu molekulnya atau makin panjang rantainya, maka makin besar juga interaksi dispersi Londonnya. Oke, nah ini mungkin ada ringkasannya, kalian bisa baca sendiri. Terus ya ini kita udah bahas juga. Oke, ini juga ya udah bahas lah. Nah ini adalah ringkasannya. Jadi bisa kalian lihat trennya. Kalau misalnya semakin meningkat intermolecular force, IMF itu adalah intermolecular force, maka melting point, boiling point, densitas, surface tension, tegangan permukaan, dan juga viskositasnya akan semakin meningkat. Sedangkan untuk tekanan uap dan laju evaporasinya itu akan menurun. Kemudian untuk semakin besar massa molekulnya, maka MP, BP, densitas, surface tension, dan viskositasnya akan semakin meningkat. Terus untuk tekanan uap dan laju evaporasinya akan semakin menurun. Terus juga semakin banyak cabangnya atau semakin banyak tadi, jadi semakin tidak teratur molekulnya. Misalnya kayak neopentana tadi ya, molekulnya tidak teratur gitu, karena banyak cabangnya, nggak semakin lurus itu. Maka melting point, boiling point itu juga akan semakin meningkat. Terus juga tekanan permukaannya juga semakin menurun. Nah dari tabel ini bisa kalian lihat ya trennya, bisa kalian amati trennya. Oke, itu. Ya. Ya ini bisa kalian kerjakan aja, ini aku skip aja. Nah, coba ini. Kayak urutkan
kekuatan dari gaya intermolekul pada senyawa CH4, CO2, dan HF? Apakah A, atau B, atau C, atau D? Mana yang lebih kuat kira-kira gaya intermolekulnya? Apakah CH4, CO2, atau HF? Yo, silakan. Oke, ada yang jawab di chat. D, C, C. Oke. Yang jawab D, kira-kira harusnya urutannya gimana? Yuk, yang jawab D boleh kasih tahu harusnya urutannya gimana? Harusnya HF, CO2, dan CH4. Mari kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jadi jawabannya yang D. Jadi yang paling kuat gaya intermolekulnya adalah HF, karena kita tahu bahwa HF ini membentuk ikatan hidrogen, disusul dengan CO2, dan yang terakhir adalah CH4. Kenapa CO2 lebih besar gaya intermolekulnya dibandingkan CH4? Ada yang tahu kenapa? Yo, ada yang tahu. Mungkin tadi yang jawab nih, Al-Aulana Azhar. Azhar mungkin. Kenapa CO2 lebih besar gaya intermolekulnya dibanding CH4? Karena MRO-nya lebih besar daripada H. Oke. Ada lagi mungkin jawabannya, kenapa CO2 gaya intermolekulnya lebih besar daripada CH4? Jawabannya adalah karena dari bentuknya. CO2 kan bentuknya linear, CH4 kan bentuknya adalah tetrahedral. Nah, yang linear ini karena dia bentuknya lebih lurus, maka lebih rapi, maka gaya intermolekulnya juga akan lebih besar dong, karena dia makin rapi gitu, makin lurus. CO2 ini lurus linear itu, dengan CH4 kan bentuknya tetrahedral. Kalau kalian lagi menyusun CO2 dengan CO2 yang lain, dia lebih bagus gitu ya struktur atomnya, dan semakin rapi tadi, semakin bagus semakin bagus struktur molekulnya, maka gaya intermolekulnya akan semakin tinggi. Oke. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai packing effect atau efek pengisian. Ya, ini nggak usah lah ya. Nanti kalau kalian mau baca, silahkan dibaca aja. Ini surface tension juga. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai viscosity tadi yang kita bahas. Viscosity atau kekentalan, dia adalah suatu sifat yang kita ukur berdasarkan resistansinya untuk mengalir. Jadi resistance to flow. Makin besar molekulnya, maka dia akan semakin sering bertumbukan dan berinteraksi gitu. Sehingga akan memperlambat terjadinya aliran. Bisa kalian lihat di diagram ini ya, yang biru sama yang merah. Yang biru itu kayak makin kental gitu. Nah, dia makin sering bertumbukan dibanding yang merah, yang dia lebih kecil ukuran molekulnya. Gitu. Jadi yang biru kan lebih cenderung susah mengalir gitu. Kalau yang merah kan lebih cepat mengalirnya karena sialnya lebih kecil. Oke, inilah efek membasahi permukaan gitu. Nih, wetting atau ya kemampuan untuk membasahi permukaan. Ini adalah kemampuan suatu cairan untuk menyebar, membentuk suatu dalam suatu permukaan. Nah, makin besar ini adalah yang adesi dan kohesi. Ya. Ya. Nah, makin besar adesinya, maka makin melebar nih kemampuan membasahinya. Bisa kalian lihat di sini ya.
Ini kalian bandingkan antara yang dilapisi dengan minyak dengan yang tidak dilapisi dengan minyak. Ini ada kaca dengan air, dia akan lebih menyebar gitu kan. Kalau misalnya ada minyaknya, dia akan cenderung lebih mengumpul. Nah, lagi-lagi ini terjadi, fenomena ini terjadi karena adanya gaya intermolekular. Kan kalau minyak sama air kan dia dipol terinduksi. Sedangkan kalau misalnya air aja ketemu sama SiO2 yang polar, berarti kan dipol gitu. Jadi makanya dia lebih melebar dan makin makin gaya adisinya itu makin kuat gitu. Jadi dia makin lebar gitu. Sini kelarutan, oke. Ini nanti kita akan bahas lagi. Oke, jadi yang mempengaruhi kelarutan tuh juga itu tadi juga gaya intermolekulnya. Nah, ini kalian juga udah lihat ya jawabannya ya. Manakah senyawa-senyawa yang larut dalam air? Senyawa-senyawa yang larut dalam air adalah senyawa-senyawa yang juga memiliki sifat seperti air, yaitu sama-sama polar. Di sini kalian bisa lihat bahwa HF kan polar juga. Bahkan HF dengan air bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi HF akan larut dalam air. Kemudian CH3OH ini juga senyawa polar, maka dia juga akan larut dalam air. Sedangkan CH4 ini senyawa non-polar. Dan bahkan bisa jadi pada suhu yang sama, fasa CH4 dan fasa air itu berbeda. Yang CH4 itu fasanya gas, dan air fasanya kan liquid kan. Mereka bisa jadi tidak tergabung. Dan memang mereka tidak soluble. Gitu. CH4 tidak soluble dalam air. Tidak larut dalam air. Nah, ini tadi yang kita bahas ya, perubahan fasa tuh melibatkan terjadinya pemutusan atau pembentukan gaya intermolekul. Nah, oke. Nah, dari solid menjadi liquid akan terjadi pemutusan gaya intermolekul. Jadi gaya antarmolekulnya tuh akan makin hilang. Sedangkan dari liquid menjadi gas itu juga akan semakin putus lagi nih. Jarak antar molekul itu akan semakin berjauhan dan gaya intermolekulnya akan semakin rendah. Maka dari itu untuk merubah fasa dari solid menjadi liquid, dari liquid menjadi gas, membutuhkan energi gitu, atau biasanya kita panaskan. Gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kalian punya gas terus kalian kondensasi, kalian ubah menjadi liquid, akan melepaskan panas itu atau melepaskan energi karena akan terbentuk suatu gaya intermolekul yang membuat dia lebih stabil. Dari yang cair menjadi padat juga sama kayak gitu kasusnya. Ya, yang panah coklat ini adalah satu reaksi endotermik atau yang membutuhkan energi, sedangkan yang panah biru ini adalah reaksi eksotermik atau yang melepaskan energi. Oke, ini kalian baca aja. Oke. Ini adalah tekanan uap. Tekanan uap adalah suatu tekanan gas pada suatu wadah tertutup yang mana fasa padat dan cairnya itu pada saat kesetimbangan. Ini adalah grafik tekanan uap pada satu temperatur tertentu. Nah, tekanan uap ini terjadi pada suhu, nilainya itu berbeda-beda Pak, seiring dengan perubahan suhu. Nah, garis yang kalian amati inilah garis kesetimbangan antara uap dan gas. Oke. Nah, ini ada misalnya ini ada ether. Ether kan bisa amati nih pada suhu sekian berapa tekanan uapnya. Misalnya ini pada suhu 10 derajat Celcius, ether ini tekanan uapnya adalah 300 torricelli. Terus kalau misalnya air itu berapa? Pada 100 derajat Celcius tekanan uapnya tinggi banget nih, 500-an. Lebih ya? Iya, 500-an gitu. Pada 100 derajat. Oh, bahkan sampai 600. Oh, lebih bahkan sampai 700. Ini 1 atm adalah tekanan atmosfer kita ya. Terus juga propilena glikol dan lain-lain. Kan bisa amati di sini ya antara ether, air, asam asetat dan propilena glikol. Gaya intermolekul yang paling tinggi itu ada di yang mana nih? Yang air itu memiliki gaya intermolekul yang cukup tinggi juga. Propilena glikol ini karena dia struktur molekul yang sangat besar ya, jadi boiling point-nya besar. Tekanan uapnya ini juga rendah.
Maksudnya dia bahkan pada 50 derajat Celcius ketika ether ini udah dalam berupa uap semuanya, kayak dia masih dalam ya tekanan uapnya masih sangat-sangat rendah gitu, masih sampai 100 story bahkan. Gitu. Tadi tekanan uap ini berbanding terbalik dengan meningkatnya gaya intermolekul. Jadi makin besar gaya intermolekulnya, tekanan uapnya semakin kecil. Makin kecil gaya intermolekulnya, tekanan uapnya semakin besar. Tuh, bisa kalian amati ya di tren ini ya. Ini boiling point-nya 188, nih gaya intermolekulnya sangat besar ya. Dia propilena glikol itu adalah suatu senyawa organik yang memiliki gugus alkohol. Jadi ada gaya, bisa jadi bahkan ada ikatan hidrogen di situ. Terus juga MR-nya dia sangat besar. Balik lagi ya, ini tabel yang sebelumnya tadi tuh tabel yang bagus banget kalau kalian udah ingat itu. Ini boiling point. Nah, boiling point ini boiling point itu adalah kondisi titik didih. Ya, titik didih itu adalah kondisi di mana terjadi kesetimbangan antara fasa liquid dan fasa gas dari suatu senyawa. Dan ini tuh dipengaruhi juga oleh tekanan atmosfernya. Jadi kalau misalnya tekanan atmosfernya makin rendah, maka boiling point itu juga akan semakin rendah. Gitu. Iya, semakin rendah. Akan menurun titik didihnya. Makanya kalau misalnya kalian amati, kalau misalnya kalian lagi mendaki gunung gitu, terus kalian ngerebus air, maka airnya kan lebih cepat mendidih. Karena tekanan atmosfer yang perlu dia lawan untuk mengubah fasa liquid menjadi fasa gas itu semakin kecil. Jadi kayak dia semakin mudah mendidih. Titik didih normal itu adalah yang terjadi ketika kita merubah fasa liquid menjadi gas pada kondisi 1 atm. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah apa saja yang mempengaruhi boiling point suatu senyawa? Yaitu ada dari massa molekulnya, gaya intermolekulnya, dan juga tekanan eksternal. Atau yang tadi ya, tekanan atmosfer tadi. Itu akan mempengaruhi titik didih dari suatu senyawa. MR-nya, gaya intermolekulnya, dan juga external pressure atau tekanan eksternal, atau yang biasanya kalau saya di kondisi normal kayak gini berarti tekanan atmosfernya gitu. Oke, ya ini adalah kurva-kurva. Dia kurva pemanasan, bisa kalian lihat ya. Ini pada fase solid ini bisa kita naikkan temperaturnya. Padahal dengan suhu yang ini meningkat, dia akan naik temperaturnya. Sedangkan ini ada yang landai kayak gini, berarti ada sejumlah energi yang dibutuhkan untuk merubah fasa dari solid menjadi liquid. Terus kalau ini sama-sama liquid, naik, liquidnya naik suhunya, seiring dengan panasnya yang juga meningkat. Terus nanti mungkin ada pada satu titik dari liquid menjadi gasnya ada yang disebut sebagai superheating, atau atau dia bisa naik, temperaturnya itu bisa naik cukup signifikan dengan jumlah energi yang range-nya sedikit. Pokoknya yang landai-landai ini itu menandakan adanya perubahan fasa. Yang landai pertama dari solid menjadi liquid, yang landai kedua ini dari liquid menjadi gas. Nah, ini adalah kurva pendinginan. Sama juga ya. Ini mulai dari gas menjadi liquid. Ini ada perubahan fasa dari gas menjadi liquid yang mana membutuhkan energi yang mana melepaskan energi untuk membentuk suatu gaya intermolekul. Terus ini juga sama. Ini liquid menjadi solid. Dia juga melepaskan energi untuk merubah jadi liquid menjadi solid karena ada gaya intermolekul. Nah, ini juga kita udah belajar tadi. Ini prinsip Catelier. Bisa kalian baca. Oke, ini udah materi struktur kristal, yang mana materi yang lain. Ini aku stop share. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?